Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku di channel Linda Wahyu. Kali ini aku bakalan ngasih tips apa aja sih yang bisa menghemat untuk anak kos. Oke, langsung aja untuk tips yang pertama, cari kos yang dekat kampus. Ini bakalan mengurangi budget kamu di transportasi. Jadi kalau bisa carilah kos yang dekat kampus kalian. Yang kedua, pilihlah kos yang harganya murah. Jika masih mahal, ajak teman untuk patungan satu kamar untuk 2 orang. Tips yang ketiga, usahakan memilih kos yang ada dapurnya. Ini akan jauh lebih bagus jika ada kulkasnya. Jadi kalian bisa masak dan bisa menyimpan makanan untuk stok. Untuk tips yang selanjutnya, jalan kaki saat berangkat kuliah. Ini nih dianjurkan untuk kalian yang kampusnya dekat ya dari kosan. Untuk tips yang kelima, bawa bekal ke kampus buat dimakan di kantin. Gak ada salahnya loh kalian itu bawa bekal ke kampus dan bisa dimakan di kantin. Bisa aja nanti di kantin buat beli kerupuknya aja atau beli minumannya atau apalah yang bisa dimakan barengan sama bekal kamu, atau cuma makan bekal aja nggak masalah kan. Ini bakalan menghemat banget teman-teman. Untuk tips yang ke-8, belilah barang yang bener-bener kamu butuhin. Tunda dulu keinginan yang nggak begitu penting, karena kalau kita mengikuti keinginan itu nggak akan pernah ada habisnya teman-teman. Jadi kalian bisa beli barang tersebut kalau kalian udah bener-bener butuh. Tips yang ke-9, ambillah uang di ATM sedikit aja, biar rasa lebih sayang sama uangnya kalau mau dihabiskan. Kalau kita ngambil semuanya di ATM, kita akan ngerasa kaya dan kita bakalan santai-santai aja buat menghambur-hamburkan uang. Nah, untuk tips yang selanjutnya, untuk mencuci peralatan makan, manfaatkan deterjen pakaian. Aku sering banget memanfaatkan deterjen pakaian, toh sama-sama bisa membersihkan kan teman-teman. Terus gunakan sabun mandi batang aja agar lebih awet. Sabun mandi batang sama sabun mandi cair gak ada bedanya kok, malah lebih awet sabun batangan, iya kan? Sekarang kan juga banyak banget sabun batangan yang wanginya gak kalah enak, gak kalah segar sama sabun cair. Tips yang selanjutnya, jangan terlalu tergoda ajakan temen buat nongkrong kecuali kamu itu dibayarin. Ya bukan maksudnya buat memanfaatkan teman, tapi kalau terlalu sering untuk nongkrong itu bukannya malah hemat, malah jadi makin boros kan. Terus selanjutnya, pilihlah teman yang tepat, dalam artian nggak suka hura-hura, nggak suka flexing, nggak boros. Ini bukan berarti kalian harus pilih-pilih teman ya teman-teman. Boleh aja berteman, tapi harus dipilih-pilih juga. Karena kalau boros ya percuma dong niat kita mau berhemat. Terus berteman sama teman-teman yang suka hura-hura, nanti jadinya kita bakalan ikut-ikutan. Tips yang selanjutnya, aktif untuk mencari barang promo. Ini bukan rahasia umum lagi teman-teman. Kita harus aktif buat mencari barang promo. Ini bakalan jauh lebih menghemat pengeluaran kita. Tips yang selanjutnya, belilah bahan-bahan makanan di pasar karena akan jauh lebih murah, dan stok bahan-bahan di kulkas kalau ada kulkasnya. Kalau nggak ada, belilah bahan-bahan makanan yang cukup awet ya teman-teman. Tips yang selanjutnya, manfaatkan wifi kampus atau kosan. Ini bakalan bisa menghemat pakai data kalian. Jadi kalau mau download atau mau install aplikasi, mending nunggu wifi gratis saja. Tips selanjutnya, rice cooker. Ini penting banget bagi anak kos. Salah satu tips untuk menghemat uang makan adalah dengan memasak nasi sendiri. Sementara untuk lauk pauk bisa beli misal di warteg. Kalau bisa masak semuanya itu jauh lebih baik. Galon air, kebutuhan air pasti akan banyak selain untuk kebutuhan air minum, dibandingkan membeli sebotol air mineral yang udah pasti bakalan lebih dari 5 kali beli kan teman-teman. Galon air akan sangat berguna, jadi belilah galon air aja. Selanjutnya, tumbler atau botol air minum. Sebisa mungkin miliki ini ketika pergi ke kantor atau ke kampus untuk memangkas ongkos pembelian air mineral ketika ada di luar.
Jangan lupa cuci baju sendiri dibandingkan dengan laundry jika memiliki waktu yang luang. Akan lebih baik untuk mencuci pakaian sendiri ya teman-teman, itu akan jauh lebih menghemat. Kalau aku sih uang dapur misalnya kayak minyak, gula, kecap dan lain-lain itu ada sendiri. Jadi bisa diatur lebih teratur lagi dan gak ganggu buat uang harian kan. Untuk tips selanjutnya, weekend bisa jajan di luar, makan atau minum apa aja yang aku mau. Dalam artian asal tahu diri dengan uang yang ada, kita harus tahu posisi kita harus tahu kondisi keuangan kita. Jadi kalau mau jajan harus ada ukurannya sendiri ya teman-teman. Nah, untuk tips yang terakhir, bukannya pelit atau terlalu memikirkan uang atau gimana, tapi harus tahu mana kebutuhan, mana yang hanya keinginan. Toh masih bisa makan tidur dengan layak di luar, banyak yang mau di posisi kita kan. Jadi kalau perlu nggak usah boros, cari duit sendiri lebih berasa, harus berhemat banget ya teman-teman, apalagi buat kalian yang udah berkeluarga. Kalau untuk buat kalian yang belum berkeluarga sih pasti cukup aja cari uang sendiri dan bisa ngasih ke orang tua setiap bulan tuh, itu pasti ada kepuasannya tersendiri. Untuk kalian yang lagi ngekos dan sedang berhemat, semoga sukses dan semoga bisa berhemat ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di channel Linda Wahyu selanjutnya.